Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke. Kita absen dulu terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Ada, Pak. Ada. Siapa namanya? Razi, Pak. Razia. Selain Razia ada lagi? Tidak ada lagi, Pak. Berarti semuanya hadir kan selain Razia? Iya, Pak. Oke. Pada hari ini kita akan membahas masalah mantuk dan mafhum. Ada yang sudah tahu sebelumnya atau sudah pernah dipelajari? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Sini Bapak sudah buat PPT, silakan buka di HP masing-masing. Yang sudah Bapak kirimkan ditutup juga. Yang pertama yaitu adalah mantuk. Udah dibuka? Ya. Udah. Oke. Simak ya. Baik. Yang pertama itu adalah pengertian mantuk secara etimologi atau secara bahasa. Mantuk adalah isim maf'ul yang berasal dari natoko yang itu, yang artinya berbicara. Jadi kaidah dari mantuk atau arti dari mantuk itu adalah yang dibicarakan. Mantuk adalah yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Oke. Sedangkan menurut istilah itu menurut Imam Asy-Syafi'i, di sini tahu Imam Asy-Syafi'i termasuk urutan imam ke berapa? Ketiga. Ketiga. Yang pertama siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi. Oke. Pertama Imam Hanafi ya. Iya, Pak. Yang kedua siapa? Maliki. Maliki. Ya. Ketiga Syafi'i. Ketiga Syafi'i. Keempat Hambali. Hambali. Oke, siap. Jadi menurut Imam Syafi'i itu mantuk itu adalah sesuatu yang ditujuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk dari arti tidak keluar dari unsur huruf yang diucapkan. Di sini ada macam-macam mantuk. Yang pertama yaitu lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu atau nas. Untuk yang pertama nas. Yang bentuknya sendiri ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau syarih yang mengandung kemungkinan makna lain, misalnya firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Artinya, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Quran surah Al-Maidah. Contohnya Quran surah ayat 89. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Zahir. Itu zahir kan? Yang kedua ada zahir. Zahir ialah
lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah, tamadun. Misalnya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Faman turra ghayra baghin wala 'ad. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan melewati batas. Nah, contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya ada lagi, ini muawwal atau lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 24. Wahfad bahuma janahadzulli minar rahmah. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Contoh dari awal. Ada pada Quran surah Al-Isra ayat 24. Selanjutnya pengertian mafhum. Secara bahasa mafhum adalah isim maf'ul yang berasal dari kata fahima yafhamu yang artinya faham. Berarti mafhum adalah yang difahami. Ini arti dari mafhum secara bahasa. Ambil di sini. Secara bahasa berarti yang dipahami. Secara istilah, mafhum yaitu arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk dari arti keluar dari unsur-unsur huruf yang tidak diucapkan. Jadi mafhum ialah pengertian yang ditujukan oleh suatu lafaz, tidak dalam tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut. Ada dua macam mafhum. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafaz atau pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuq. Dengan kata lain, mana yang hukumnya sesuai dengan mantuq. Yang kedua ada mukhalafah. Pengertian dari mukhalafah itu sendiri adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat maupun nafi. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Dan dari mafhum muwafaqah itu sendiri ada juga pembagiannya. Pertama yaitu awal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti mengumpul orang tua, lebih tidak boleh hukumnya. Firman Allah pada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā."
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka, kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua yaitu adalah kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Berarti tadi dari bentuk mafhum muwafaqah ada berapa jenis? Ada dua. Dua. Yang pertama tadi bahwa kitab dan laknat kitab. Selanjutnya jenis-jenis mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum sifat, yaitu menggantungkan hukum pada zat dengan salah satu sifat. Seperti firman Allah Ta'ala pada kafarat pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minah. Hendaklah ia membunuh, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Yang kedua ada mafhum ilat atau sebab, yaitu menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu karena sebab ilatnya, seperti pengharaman khamar karena memabukkan. Yang ketiga mafhum adat atau bilangan, yaitu memperhubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Yang ketiga yaitu jenis-jenis mafhum mukhalafah. Ini masih sambungan yang tadi. Ada 5 jenis. Mafhum syahid atau tujuan, itu membatasi hukum dengan kata ilah atau hatta, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang terakhir yaitu jenis mafhum mukhalafah yang kelima, mafhum hasr atau pembatas, yaitu pemahaman dari redaksi yang menggunakan hasr atau pembatasan. Misalnya firman Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya selain Allah bukanlah Tuhan. Mungkin dari materi yang Bapak sampaikan tadi ada yang kurang dipahami? Paham semua, Pak. Paham semua. Jelas, Oke. jelas. Sini jadi untuk mengetes kemampuan kalian, Bapak beri soal. PR aja Pak. PR aja. Ada, Pak. Oke. Nanti PR-nya Bapak kirim ke WA group. Semuanya ada HP kan? Ada, Pak. Ada. Oke, Bapak kirim ke WA group terpisah di bos. Kamu bisa. Bapak kirim ke WA group, berarti nanti tugasnya silakan kerjakan di rumah dan kumpulkan pada minggu depan. Baik, Pak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.